Oke, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat kupon ya. Jadi kupon ini diperuntukkan jika kita mungkin sedang launching atau memang kita sedang ada event, ingin memberikan harga khusus dari produk UTAS sendiri untuk berlangganan, maka bisa kita berikan kupon. Atau misalkan punya channel lain, misalkan punya podcast, ingin punya kode kupon khusus podcast, maka bisa dibuat di sini juga. Dan eh, campaign-campaign apapun yang membutuhkan potongan harga dari harga normal. Nah, caranya sederhana, tinggal ke produk kemudian ke menu kupon, maka akan dimunculkan seperti ini. Nah, caranya sederhana, tinggal ke pojok kanan atas, di sini ada new batch kupon. Ya. Nah, new batch kupon ini adalah tempat gimana kita setting kuponnya. Ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dari mulai kiri, ya, baru nanti ke advanced setting. Nah, yang pertama nih, kupon usage count ini berfungsi untuk membuat berapa jumlah kupon yang akan kita sediakan. Misalkan kita tulis 1000, berarti kupon ini bisa digunakan 1000 kali oleh 1000 orang berbeda gitu ya. Jadi intinya kupon ini bisa digunakan oleh 1000 user. Nah, kemudian diskonnya mau dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk persentase? Apakah dalam bentuk rupiah, potongan harga? Misalkan kalau diskonnya 50%, maka tulis 50, kemudian masukkan kategori persennya. Atau kalau misalkan potongannya mau dalam bentuk rupiah, maka bisa rubah ke IDR number, kemudian tulis potongannya berapa. Misalkan 50.000 seperti ini. Nah, setelah selesai, maka ini quantity produk dibuat satu aja, kemudian komen. Komen ini maksudnya apa? Komen ini berfungsi untuk menandai kita di internal ya, bahwa kupon ini sebagai kupon apa ya? Kalau istilahnya catatan lah ya, catatan. Contohnya seperti ini. Ini digunakan untuk webinar, untuk rekaman, dan lain-lain. Maka kita bisa tulis di sini contoh misalkan launching. Maka seperti ini. Kemudian masukkan single kuponnya, ya. Kode kuponnya apa. Jadi kupon ini satu bisa digunakan untuk berkali-kali untuk beberapa orang. Contohnya misalkan, contohnya seperti ini ya. Maka sudah selesai sebenarnya. Tinggal di setting sebelah kanan. Di advanced setting ini fungsinya lebih ke kupon ini tanggalnya mau kapan gitu ya, dan digunakannya bisa berapa kali dan lebih ke settingan advance-nya ya. Contoh, saya contohkan aja ya. Nah, misalkan seperti di atas di sini tertulis user kupon user account ini digunakan eh, untuk berapa kali user ini bisa menggunakan kode kupon tersebut. Kalau kita tulis satu, maka dia hanya bisa menggunakan satu kali selama dia berlangganan gitu ya. Maka kupon ini cuma bisa dia pakai satu kali. Kalau ditulis dua kali, maka bisa dipakai dua kali. Artinya ketika dia perpanjangan paket, dia bisa bisa menggunakan kupon ini lagi dengan potongan yang kita tentukan. Umumnya biasanya kita tulis satu aja di sini. Kemudian di sini tanggalnya, apakah mau pakai tanggal, bisa ditentukan tanggalnya checklist dulu. Kemudian tentukan tanggalnya mau mulai kapan dan berakhir kapan. Ya. Kalau kuponnya digunakan untuk recurring, artinya bisa digunakan berulang setiap bulan, maka bisa checklist di sini. Tapi umumnya kita enggak ya. Biasanya ini digunakan untuk kebutuhan affiliate, agar kupon mereka bisa digunakan berkali-kali setiap bulan. Ya, kemudian disable ini abaikan aja, kemudian masuk ke settingan produk. Produknya mau apa? Anda bisa pilih di sini, bisa lebih dari satu produk, ya, atau berdasarkan kategori. Kategorinya pun bisa lebih dari satu produk, ya, satu kategori. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah batasan, batasan dari penggunaan kupon. Contoh, di sini ada active and dan active or. Maksudnya apa active and? Contoh misalkan kita punya dua
batasan, ini hanya bisa digunakan oleh subscriber yang aktif dan expired ya. Artinya, dia hanya memenuhi syarat kalau, dia punya subscriber yang aktif dan expired gitu. Dan ini kan tidak memungkinkan ya, artinya logikanya tidak masuk. Artinya, kalau mau subscription-nya expired dan aktif ini, eee, harusnya pakai OR. Maka di sini ada pilihan OR, subscription aktif or subscription expired OR. Contoh gini, jadi harusnya subscription aktif or bulanan aktif or. Jadi dia punya punya produk ini satu dan produk ini satu atau salah satunya maksudnya bukan bukan satu. Jadi karena ini or berarti bisa dibuat batasannya hanya salah satu dari produk yang dia miliki sebelumnya. Kalau ini bukan digunakan untuk user Anda sebelumnya, artinya fresh user gitu ya, maka ini kosongin aja. Sarannya seperti itu. Tapi kalau misalkan, Anda punya campaign untuk user aktif atau user expired, maka Anda bisa, gunakan batasan ini. Jadi kupon ini nggak bisa dipakai oleh sembarangan orang, hanya orang yang sudah pernah, berlangganan sebelumnya gitu dan dia akunnya expired gitu ya. Makanya Anda pasang, status di sini expired gitu. Kemudian kalau disalau artinya ini dilarang ya, berarti kita akan melarang seseorang untuk tidak boleh, membatasi, seseorang dengan kategori berikut ini tidak bisa menggunakan kupon yang kita tentukan. Kalau batasan kupon ini tidak ada, maka kosongin aja, gitu. Umumnya biasanya penggunaan kupon hanya seperti ini, gitu. Ini hanya batasan yang kita buat jika diperlukan, kalau tidak maka bisa dikosongin. Setelah selesai maka klik save, maka kode kuponnya sudah bisa disebar. Oke, seperti itu cara penggunaan kupon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.